Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, perkenalkan, nama saya Chania Rosanza Iksani, mahasiswa dari Universitas Pahlawan, S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 2186206036. Adapun tujuan saya membuat video pembelajaran ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah kajian kebahasaan, yang dimana dalam video ini saya akan membahas tentang ilmu semantik. Nah, sebelumnya teman-teman pernah dengar nggak kata semantik ini atau tahu nggak apa itu ilmu semantik? Nah, jika teman-teman belum tahu atau masih kurang paham, yuk kita belajar bersama-sama. Langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu mengenai pengertian semantik. Apa yang dimaksud dengan semantik? Nah, semantik itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu semainan yang berarti bermakna. Kata bendanya adalah sema yang berarti tanda atau lambang, dan kata kerjanya adalah semaino yang berarti menandai atau memaknai. Yang dimaksud tanda dan lambang di sini itu adalah tanda-tanda linguistik. Tanda linguistik terdiri dari komponen yang menggantikan, yang berwujud bunyi bahasa. Nah, yang satu lagi komponen yang diartikan atau makna dari komponen pertama. Jadi dapat disimpulkan bahwa tanda linguistik itu ada bunyinya dan ada maknanya. Nah, untuk pengertian semantik sendiri, dapat kita simpulkan bahwa semantik adalah cabang ilmu dalam linguistik yang mempelajari tentang makna atau arti dalam bahasa atau kata yang berkenaan dengan bahasa sebagai alat komunikasi verbal. Pengertian semantik baik dalam arti luas dan sempit. Nah, untuk pengertian semantik dalam arti luas mencakup 3 hal. Yang pertama sintaksis, yaitu telaah kalimat-kalimat, semantik telaah proposisi-proposisi, dan pragmatik telaah perbuatan linguistik beserta konteksnya. Nah, ini merupakan pandangan dari Stalnaker yang merupakan suatu pendapat yang sederhana yang sampai sekarang masih banyak diikuti oleh para linguis dan kita semua. Nah, untuk pengertian semantik dalam arti sempit terdiri dari teori referensi dan teori makna. Untuk teori referensi berfokus pada acuan dari tanda bahasa. Misal kata kursi, menunjuk pada denotatum benda yang biasa kita duduki. Selain benda, denotatum bisa berupa aktivitas, sifat, dan bisa juga keadaan. Nah, untuk teori makna ada konotasi dan intensi. Teori makna yang berkaitan dengan konotasi yaitu nilai rasa yang melekat pada suatu kata tertentu. Nah, teori makna juga berkaitan dengan intensi atau maksud. Maksud akan kita ketahui kalau kita mengetahui konteks tuturannya tersebut. Misal penggunaan kata hebat dalam kalimat "hebat benar karyamu" yang diucapkan oleh seorang guru saat mengetahui bahwa anak didiknya melakukan plagiarisme. Nah, kata hebat ini yang biasanya kita tahu itu bermakna positif, nah di kalimat tersebut itu dia bermakna negatif. Selanjutnya yaitu mengenai bagaimana sih pandangan para ahli terhadap semantik. Nah, yang pertama ada menurut Charles Morris. Ia mengemukakan bahwa semantik menelaah hubungan tanda-tanda dengan objek-objek yang merupakan wadah penerapan tanda-tanda tersebut. Nah, yang kedua menurut Ensiklopedia Britannica bahwa semantik adalah studi tentang hubungan antara suatu pembeda linguistik dengan hubungan proses mental atau simbol dalam aktivitas bicara. Nah, yang ketiga menurut Verhaer, ia mengemukakan bahwa semantik berarti teori makna atau teori arti, yakni cabang sistematik bahasa yang menyelidiki makna atau arti. Nah, selanjutnya, menurut Leher, semantik adalah studi tentang makna. Bagi Leher, semantik merupakan bidang kajian yang sangat luas karena turut menyinggung aspek-aspek struktur dan fungsi bahasa, sehingga dapat dihubungkan dengan psikologi, filsafat, dan antropologi. Nah, menurut Pastor Pateda, semantik adalah subdisiplin linguistik yang membicarakan makna. Nah, ada juga menurut Alcubierre, semantik adalah ilmu tentang makna atau tentang arti, yaitu salah satu dari 3 tatanan analisis bahasa, yaitu fonologi, gramatikal, dan semantik. Setelah pembahasan selanjutnya yaitu mengenai bagaimana semantik dalam sistematika bahasa. Nah, bisa dilihat pada layar bahwa sebagaimana kita ketahui bahwa kajian bahasa dapat kita bedakan atas kajian tata bahasa atau yang lazim kita sebut dengan gramatikal, fonologi, dan leksikon. Nah, kajian gramatika dapat kita bedakan atas sintaksis dan morfologi. Nah, kalian lihat pada kajian sintaksis selanjutnya mencakup fungsi, peran, dan kategori. Kajian fungsi, peran, dan kategori ini tidak semuanya ada unsur makna di dalamnya. Yang ada makna di dalamnya hanyalah peran dan kategori. Berkenaan dengan kajian sintaksis pada aspek peran dan kategori tadi, serta morfologi inilah kita menemukan istilah semantik gramatikal yang nantinya akan kita bahas. Sementara itu, semantik yang berobjekkan leksikon atau kosakata kita sebut dengan semantik leksikal. Sehubung dengan materi sebelumnya, kita akan membahas tentang objek kajian semantik. Nah, objek studi semantik adalah makna yang ada dalam bahasa, di mana bahasa itu sendiri terdiri dari sejumlah tataran, yakni leksikon, fonologi, morfologi, sintaksis, serta wacana. Baiklah kita bahas tatarannya satu-satu, yakni pada tataran leksikon terdapat studi semantik karena setiap leksem sebagai satuan leksikon memiliki makna. Selanjutnya, kajian semantik pada tataran fonologi. Ia berupa analisis fonem sebagai pembeda makna dalam kontras minimal. Selanjutnya, kajian semantik dalam tataran morfologi, yaitu berupa makna, leksem, dan kata. Nah, untuk kajian semantik dalam tataran sintaksis, ia berupa makna satuan bahasa berupa frasa, klausa, dan kalimat. Nah, untuk kajian semantik tataran wacana, yaitu berupa makna, paragraf, atau makna sebuah teks. Sejarah semantik.
Aristoteles sebagai pemikir Yunani yang hidup pada masa 384-322 sebelum Masehi adalah pemikir pertama yang menggunakan istilah makna lewat batasan pengertian kata yang menurut Aristoteles adalah satuan terkecil yang mengandung makna. Dalam hal ini, Aristoteles juga telah mengungkapkan bahwa makna kata itu dapat dibedakan antara makna yang hadir dari kata itu sendiri secara otonom serta makna kata yang hadir akibat terjadinya hubungan gramatikal. Nah, selanjutnya, bahkan Plato dalam Cartilius mengungkapkan bahwa bunyi-bunyi bahasa itu secara implisit mengandung makna-makna tertentu. Hanya saja memang, pada masa itu batas antara etimologi, studi makna maupun studi makna kata belum jelas. Nah, salah seorang ahli bahasa klasik yang bernama Raisay pada tahun 1825, ia mengungkapkan konsep baru tentang grammar atau tata bahasa yang meliputi 3 unsur utama, yaitu pertama etimologi, yaitu studi asal-usul kata yang berhubungan dengan perubahan bentuk maupun makna. Yang kedua, sintaksis atau tata kalimat. Nah, yang ketiga, semasiologi, yaitu ilmu tanda atau makna. Istilah semasiologi yang dikemukakan Raisay sebagai ilmu baru ini belum disadari sebagai semantik. Nah, semantik itu baru dinyatakan sebagai ilmu makna pada tahun 1890-an. Dengan munculnya esai De Semantique karya Burle, yang kemudian disusun oleh karya Stern pada tahun 1931. Sebelum karya Stern, di Jenawa telah lahir sebuah karya dari Ferdinand de Saussure berjudul Cours de linguistique générale yang merupakan kumpulan bahan kuliah. Pandangan Saussure ini merupakan pandangan aliran strukturalisme. Menurut pandangan ini, bahasa merupakan satu sistem yang terdiri atas unsur-unsur yang saling berhubungan, merupakan satu kesatuan, the whole unified. Selanjutnya, pandangan ini dijadikan titik tolak penelitian yang sangat kuat mempengaruhi berbagai penelitian, terutama di Eropa. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis semantik. Yang pertama ada semantik behavioris. Penganut pandangan behavioris ini tidak terlalu yakin dengan istilah-istilah yang bersifat mentalistik berupa mind, konsep, dan idea, yang dimana makna berada dalam rentangan antara stimulus dan respon, antara rangsangan dan jawaban. Makna ditentukan oleh situasi yang bersifat ditentukan oleh lingkungan. Karena itu, makna hanya dapat dipahami jika ada data yang dapat diamati yang berada dalam lingkungan pengalaman manusia. Yang kedua ada semantik deskriptif, yaitu kajian semantik yang khusus memperlihatkan makna yang sekarang berlaku, makna kata ketika kata itu untuk pertama kali muncul. Yang ketiga ada semantik generatif, yang dimana konsep-konsep yang terkenal dalam aliran ini adalah kompetensi, yaitu pengetahuan bahasa yang dipahami dalam komunikasi. Yang kedua ada struktur luar, yaitu unsur bahasa berupa kata atau kalimat yang seperti terdengar. Yang ketiga ada struktur dalam, yaitu mengenai makna yang berada dalam struktur luar. Nah, selanjutnya ada semantik gramatikal, di mana semantik gramatikal khususnya mengkaji makna yang terdapat dalam satuan kalimat. Orang harus menafsirkan keseluruhan isi kalimat itu serta sesuatu yang ada di balik kalimat itu. Sebuah kata akan bergeser maknanya apabila diletakkan atau digabungkan dengan kata lain. Yang nomor 5 ada semantik leksikal. Semantik leksikal adalah kajian yang lebih memusatkan pada pembahasan sistem makna yang terdapat dalam kata. Yang keenam ada semantik historis, yaitu studi semantik yang mengkaji sistem makna dalam rangkaian waktu. Studi semantik historis ini menekankan studi makna dalam rentangan waktu, bukan perubahan bentuk kata. Yang ketujuh, ada semantik struktural, dipropoli oleh Saussure. Penganut strukturalisme berpendapat bahwa setiap bahasa adalah sebuah sistem, sebuah hubungan struktur yang unik yang terdiri dari satuan-satuan yang disebut struktur. Struktur itu terjelma dalam unsur berupa fonem, morfem, kata, frase, klausa, kalimat, dan wacana, yang membaginya menjadi kajian fonologi, morfologi, sintaksis, dan wacana. Materi selanjutnya mengenai hubungan antara semantik dengan tataran ilmu lain. Yang pertama ada semantik dan sosiologi. Semantik berhubungan dengan sosiologi dikarenakan seringnya dijumpai kenyataan bahwa penggunaan kata tertentu untuk mengatakan sesuatu dapat menandai identitas kelompok penuturnya. Contohnya, penggunaan atau pemilihan kata cewek atau wanita akan dapat menunjukkan identitas kelompok penuturnya. Kata cewek identik dengan kelompok anak muda, sedangkan kata wanita terkesan lebih sopan dan identik dengan kelompok orang tua yang mengedepankan kesopanan. Yang kedua ada semantik dan antropologi. Semantik dianggap berkepentingan dengan antropologi dikarenakan analisis makna pada sebuah bahasa melalui pilihan kata yang dipakai penuturnya akan dapat menjanjikan klasifikasi praktis tentang kehidupan budaya penuturnya. Contohnya, penggunaan atau pemilihan kata ngelih atau lesu yang sama-sama berarti lapar dapat mencerminkan budaya penuturnya. Karena kata ngelih adalah sebutan untuk lapar bagi masyarakat Yogyakarta, sedangkan kata lesu adalah sebutan untuk lapar bagi masyarakat daerah Jombang. Yang ketiga, semantik dan psikologi. Psikologi ialah ilmu jiwa yang mengkaji hakikat dan gerak-gerik jiwa. Hal ini bermakna tingkah laku manusia mempunyai makna. Makna yang dimaksudkan adalah tentang kebermaknaan kata atau ujaran dalam bahasa. Contohnya perkataan makan berbeda berbanding makanlah. Deretan bunyi dan susunan huruf dalam perkataan tersebut menghasilkan pemahaman makna yang berbeda oleh seseorang dalam situasi yang berbeda. Situasi yang berbeda tersebut melambangkan paksaan dan permintaan penuturnya. Hal ini bertepatan dengan pendapat ahli psikologi yang menyatakan bahwa makna wujud berdasarkan rangsangan atau tindak balas. Pembahasan yang terakhir mengenai manfaat semantik.
yaitu yang pertama bagi seorang wartawan atau seorang reporter atau orang-orang yang berkecimpung dalam dunia persurat kabaran dan pemberitaan, mereka barangkali akan memperoleh manfaat praktis mengenai semantik. Pengetahuan semantik akan memudahkannya dalam memilih dan menggunakan kata dengan makna yang tepat dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat umum. Tanpa pengetahuan akan konsep-konsep polisemi, homonimi, denotasi, konotasi, dan nuansa-nuansa makna tertentu, akan sulit bagi mereka untuk dapat menyampaikan informasi secara tepat dan benar. Nah, yang kedua, bagi mereka yang berkecimpung dalam penelitian bahasa, pengetahuan semantik akan banyak memberi bekal teoritis kepadanya untuk dapat menganalisis bahasa atau bahasa-bahasa yang sedang dipelajarinya. Yang ketiga, bagi seorang guru atau calon guru, pengetahuan semantik memberi manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Manfaat teoritis karena dia sebagai guru, bahasa harus pula mempelajari dengan sungguh-sungguh akan bahasa yang diajarkannya. Sedangkan manfaat praktis akan diperolehnya berupa kemudahan bagi dirinya dalam mengajarkan bahasa itu kepada murid-muridnya. Nah, adakah manfaat semantik bagi orang awam? Tentu saja ada. Pemakaian dasar-dasar semantik tentunya masih diperlukan untuk dapat memahami dunia di sekelilingnya yang penuh dengan informasi dan lalu lintas kebahasaan. Semua informasi yang ada di sekelilingnya akan diserap melalui bahasa. Baiklah, sekian dari pembahasan mengenai ilmu semantik ini. Semoga video pembelajaran ini dapat memberikan ilmu atau pengetahuan bagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.